Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi di bab ketiga setelah kemarin kita telah melaksanakan ulangan harian, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu kompetensi dasar kita pada hari ini. Bisa kalian lihat sendiri pada layar, dan kemudian diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mendeskripsikan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam materinya. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimmy Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Selanjutnya adalah naskah undang-undang yang pertama. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karya Jilmi Asidiki disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, Sukaryo, Maramis, Panji Sigih, Agus Salim, dan Sukiman. Selanjutnya adalah pembahasan sidang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945, yaitu panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain tentang ketentuan lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kemudian dilanjutkan pembahasan sidang tanggal 14 Juli. BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal cari rancangan undang-undang berjumlah 14 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya sidang tanggal 15 Juli dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar
Sekretariat Negara Indonesia 1999 halaman 264. Dan selanjutnya pembahasan pada tanggal 16 Juli ya, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan surat suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usulan-usulan dari Panitia Keuangan, Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPUPKI. Nah, itu dia tadi ya pembahasan tentang naskah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika kalian mungkin belum pernah melihat naskah tersebut, kalian bisa melihat ya pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang dijual di toko-toko buku, mungkin ya bisa kalian perhatikan di sana berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut ini harapan dari Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut ya. Saya meminta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalkan mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dr. Zumbi Tiyosaka atau BPUPKI dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Harapan Soekarno mendapat tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dengan suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946. Penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya adalah pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Suasana permufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Risalah sidang PPKI mencatat sebagai berikut. Anggota Otto Iskandar Dinata, berhubung dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan presiden diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon yaitu Bung Karno sendiri. Kemudian tepuk tangan dan seterusnya bisa kalian sendiri. Di sana ada Soekarno ya yang juga mengatakan, tuan-tuan, banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan, dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian tepuk tangan. Yeay. Kemudian ada anggota Otto juga melanjutkan ya. Pun untuk memilih wakil kepala negara Indonesia saya usulkan cara yang baru ini dijalankan dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepada kepala ya wakil presiden Indonesia. Kemudian tepuk tangan ya. Jadi di sini mayoritas setuju ya presiden dan wakil presidennya adalah Insinyur Soekarno dan kemudian Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Selanjutnya adalah persidangan PPKI tanggal 14 Agustus 1945.
Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus dihasilkan keputusan sebagai berikut. Ada 3 keputusan. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia, dan yang terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya adalah di sini ada perubahan ya, hasil dari sidang BPU PKI yang kedua yang telah tadi kita bahas di depan. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang hasil sidang kedua BPU PKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain, kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan, sila pertama yang sudah kalian ketahui pada pembahasan di bab 1 ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, kemudian diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah 4 perubahan dari sidang BPUPK yang kedua, yang ada 4 poin perubahan, bisa kalian simak tadi ya. Demikian itu pembahasan berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya, semoga kalian dapat memahami penjelasan materi yang telah saya sampaikan, dan selanjutnya silahkan kalian dapat mengerjakan post-test yang telah saya sediakan di dalam Classroom. Saya tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.